Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Rani Hasyidah Sabdina di kelas 3, tema 2, subtema 4 pada pembelajaran keempat. Nah anak-anak, pada pembelajaran keempat ini, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dalam gambar ini, apa yang sedang dilakukan Benny? Ya, gambar yang pertama, Benny pergi ke toko ikan untuk membeli ikan. Lalu yang kedua, ia memasukkan ikannya ke dalam akuarium. Lalu yang ketiga, Benny memberi makan ikan-ikannya. Yang keempat, Benny membersihkan akuariumnya. Nah, buatlah cerita sesuai gambar ya anak-anak. Tadi sudah Ibu katakan bagian-bagian dari gambar. Sekarang buatlah cerita sesuai gambar dalam bentuk paragraf. Nah, paragraf artinya dalam bentuk cerita ya anak-anak. Ya. Lanjut, Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Nah, tadi sudah kita ketahui dari gambar Benny yang merawat ikannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan yang pertama. Nah, contoh ya. Yang pertama, merawat ikan adalah memberi makan ikan. Kan? Lalu apa lagi selanjutnya? Yang kedua, ketiga, 4, dan 5. Nah, perhatikan pula kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. Jadi, di dalam tabel ini ada nama-nama ikan anak-anak. Nah, contoh ya. Nah, contohkan satu. Ini ada koi, ikan koi. Lalu ini ada sapu-sapu, ikan sapu-sapu. Ada banyak sekali ikan di dalam ini. Ada 8 ikan minimal ditemukan ya anak-anak. Ya, kemudian berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Ya, benar sekali, nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir selatan, pesisir pantai. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai, ya anak-anak. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, jadi nelayan tadi menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut. Lalu ia menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Jadi pedagang ikan mendapatkan ikan dari nelayan. Nah, apa saja profesi yang ada pada gambar? Nah, di sini ada profesi ya. Yang pertama adalah gambar nelayan. Yang kedua adalah pedagang. Nah, buatlah nama profesi dan pekerjaannya ya anak-anak. Profesi, misalnya nelayan, pekerjaannya menangkap ikan. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya, dan menangkap ikan yang masih kecil, menangkap ikan sesuai kebutuhan, dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Jadi anak-anak, kita
Sebaiknya menangkap ikan yang besar-besar saja, karena ikan-ikan yang kecil itu nanti akan berkembang biak dan akan menjadi ikan besar ya anak-anak. Lalu, apabila seseorang menangkap ikan dengan bahan peledak, berarti dia merusak makhluk laut lainnya yang ada di dalam ikan. Artinya dia tidak menyayangi hewan. Dan juga menangkap ikan itu haruslah sesuai kebutuhannya anak-anak. Sikap yang sesuai kebutuhan atau mengambil ikan yang besar saja itu termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Nah, kita perhatikan lagi gambar jaring penangkap ikan berikut ini. Jadi, ini adalah gambar jaring. Nah, ayo bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. Buatlah 2 lapis lingkar. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Nah, seperti gambar berikut. Kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan diangkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Nah, seperti yang ada di gambar ya anak-anak. Lalu, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama membesar lingkaran, seakan-akan jaring terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran, seakan-akan ikan akan keluar jaring. Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Manakah bagian yang paling kamu sukai? Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Nah, anak-anak, karena kita saat ini tidak bisa melakukan permainan ini, maka anak-anak ibu hanya bisa memperhatikan gambar saja ya. Tidak apa-apa ya anak-anak. Nah, laut Indonesia memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Nah, kegiatan bersama orang tua kita pada hari ini adalah orang tua mengenalkan berbagai jenis ikan yang biasa dikonsumsi di rumah. Ya, banyak ya ikan yang bisa dikonsumsi di rumah. Silahkan anak-anak ibu tanyakan pada orang tuamu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum